Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Susi Aryani, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Agam di SD Negeri 21 Surabaya. Pada pertemuan kali ini, saya ditemani oleh Ibu Yasnimar. Beliau adalah kepala sekolah di SD Negeri 21 Surabaya. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi Bu Susi. Apa kabar hari ini, Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya Bu. Pada kesempatan kali ini, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah Ibu berikan, yang mana pada pertemuan kali ini saya ditugaskan untuk mewawancarai pimpinan atau kepala sekolah yang tujuannya untuk mendapatkan sebuah wacana tentang praktik pengambilan keputusan yang selama ini dijalankan, terutama untuk kasus-kasus yang dimana nilai-nilai kebajikan saling bersinggungan dan kasus-kasus dilema etika yang sama-sama benar ini Bu. Ya. Nah, selama Ibu memimpin di satuan pendidikan, pastinya banyak sekali permasalahan-permasalahan yang muncul ya Bu, terkait dengan dilema etika, yang mana dilema etika ini adalah benar lawan benar dan bujukan moral. Bujukan moral ini adalah benar lawan salah. Nah, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral nih, Bu? Ya Bu Susi, sebagai kita sebuah organisasi, tentu kita tidak bekerja sendiri. Jadi untuk mengidentifikasi ini dari permasalahan-permasalahan yang masuk dari guru maupun dari warga sekolah, itu kita lihat mana yang lebih utama yang harus kita proses dan yang harus kita perbaiki. Jadi itulah cara kita mengidentifikasi mana yang harus kita segerakan dan mana yang bisa kita tunda terlebih dahulu. Baik Bu. Nah selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus yang mana dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Ibu? Jadi dalam kita mengambil keputusan sebagai organisasi, kepala sekolah tidak bisa mengambil keputusan secara sendiri atau itu nanti akan terlihat secara otoriter. Jadi kita dalam organisasi harus mengutamakan sifat demokratis, yaitu segala permasalahan kita selesaikan dengan cara bermusyawarah. Musyawarah baik itu dengan guru, wali murid atau orang tua siswa dan warga sekitar. Jadi seluruh warga sekolah kita libatkan di dalam mengambil keputusan nantinya. Apa langkah-langkah atau prosedur seperti yang biasa Ibu lakukan selama ini? Dari permasalahan yang telah kita identifikasi, kita berkumpul untuk mengadakan musyawarah. Dari sanalah kita bisa melihat bagaimana cara kita untuk memproses suatu permasalahan itu. Apakah itu bisa hanya dengan guru di sekolah saja, atau harus melibatkan seluruh warga sekolah, atau harus melibatkan pihak ketiga, atau berkemungkinan kalau dia permasalahan itu lebih meruncing, mungkin kita bisa melibatkan aparat hukum. Kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini, Bu? Selain dari bermusyawarah, kalau pada dilema etika, kita harus memberikan pemahaman kepada orang yang sedang kita hadapi. Yang sering terjadi di sekolah adalah memberikan pemahaman kepada orang tua. Karena orang tua itu menganggap anaknya itu selalu bagus di mata mereka. Karena di rumah kan anaknya bermain sendiri, pegang HP sendiri. Jadi dia tidak akan terlihat sikap dan tingkah lakunya. Tetapi setelah anaknya bersosialisasi dengan teman, di sanalah akan terlihat etikanya atau tingkah lakunya. Terkadang orang tua itu tidak memahami. Mereka menganggap anaknya baik di rumah, baik juga sampai di sekolah. Jadi kita harus, sebelum mengambil keputusan, kita harus memberikan pemahaman kepada orang tua atau anak yang bermasalah. Begitu ya, Bu ya? Ya. Hal-hal apa saja yang selama ini yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini, Bu? Ya itu tadi, orang tua tidak mengakui anaknya mempunyai suatu tingkah laku yang tidak bisa kita pahami di sekolah. Karena mereka melihat anaknya di rumah diam, duduk, dan patuh kepada mereka.
Tetapi setelah mereka bersosialisasi, di sanalah kelihatan dia lebih aktif dari temannya dan suka agak iseng dengan temannya. Jahil ya, Bu? Ya, jahil. Jadi itu yang jadi permasalahan. Prinsipnya orang tua kurang memahami atau tidak mau menerima apa yang kita temui terhadap anaknya di sekolah. Nah, selanjutnya Ibu, apakah Ibu memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Biasanya kalau untuk dilema etika, kita langsung mengadakan pemberian pengertian baik kepada anak, sebab kalau etika ini dibiarkan berlama-lama, maka dia akan lebih berkembang kepada arah yang lebih buruk. Jadi kalau untuk dilema etika, kita dapat berita, dapat kasus, langsung kita proses dengan cara bermusyawarah di sekolah. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini, Bu? Ya, seluruh warga sekolah sangat membantu di dalam menyelesaikan permasalahan atau dilema etika. Bantuan dari guru, dari kasus-kasus yang mereka sampaikan, dan mereka juga bisa nanti memberikan masukan di dalam penyelesaian kasus yang ada. Juga bantuan dari orang tua siswa, mungkin juga kalau itu memungkinkan kita juga meminta bantuan kepada pengawas dan jajaran di atasnya. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan dilema etika ini, Bu? Pengalamannya adalah bahwasanya seluruh apapun permasalahan harus diselesaikan dengan cara musyawarah. Janganlah seorang pemimpin itu memiliki sikap otoriter, dahulukanlah sifat yang demokratis, bermusyawarah, bermufakat untuk mengambil keputusan tersebut. Terima kasih banyak, Bu. Demikianlah hasil wawancara kita hari ini. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan yang telah Ibu berikan. Semoga Ya, Ibu sehat selalu, Ibu. alhamdulillah, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Susi Aryani, calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Negeri 21 Surabaya. Pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh Bapak Zulfadli. Beliau adalah kepala sekolah dari SD Negeri 19 Badang Tonggak. Selamat siang Bapak. Selamat siang Bu Susi. Apa kabar hari ini Bapak? Alhamdulillah sehat walafiat. Ya, pada kesempatan hari ini, hari Senin. Hari Senin ya Pak ya? Iya, terima kasih Bapak sebelumnya saya ucapkan kepada Bapak yang telah bersedia meluangkan waktu dan kesempatannya kepada saya untuk mewawancarai Bapak, yang mana pada pertemuan kita kali ini saya ditugaskan untuk mewawancarai 2 sampai 3 pimpinan sekolah, yang mana untuk mendapatkan sebuah wawancara tentang praktik pengambilan keputusan yang selama ini dijalankan. Nah, terutama untuk kasus-kasus yang di mana nilai-nilai kebajikan yang saling bersinggungan, serta untuk kasus-kasus dilema etika yang sama-sama benar. Bapak sudah siap untuk diwawancarai secara langsung, Pak? Siap, insya Allah. Ya, ini Pak, kita langsung saja ya Pak. Baik Bapak, kita mulai. Nah, selama Bapak menjalankan tugas sebagai pimpinan satuan pendidikan, pastinya Bapak selalu atau ada mendapatkan suatu permasalahan ini mungkin menyangkut tentang permasalahan dilema etika, yang mana dilema etika ini merupakan suatu permasalahan yang benar dan benar, dan kemudian permasalahan yang menyangkut benar dan salah atau bujukan moral. Nah, dalam permasalahan ini, apa yang dapat Bapak identifikasi dari kasus-kasus ya, termasuk dalam dilema etika dan bujukan moral ini, Pak? Selamat siang Bu Susi. Siang, Pak. Saya berusaha akan menjawab pertanyaan yang akan Bu Susi tanyakan. Nanti sepertinya ada beberapa pertanyaan menyangkut berhubungan dengan satuan pendidikan. Iya. Dalam hal ini, dalam mengidentifikasi suatu permasalahan, tentu banyak permasalahan-permasalahan yang terjadi maupun akan terjadi di satuan pendidikan, baik di satuan pendidikan SD 19 Parangtonggak maupun di satuan-satuan lain, akan terjadi suatu permasalahan-permasalahan ya seiring berjalannya waktu. Nah, permasalahan-permasalahan itu tentu harus kita lihat, tentu mesti kita pelajari
tentu kita harus kita pilah-pilah apakah permasalahan tersebut bisa kita selesaikan dengan secara cepat, tanggap, dan selesai di hari itu juga. Atau permasalahan itu perlu kita kaji, perlu kita identifikasi, memang harus permasalahan ini harus kita musyawarahkan secara bersama. Ya, misalkan permasalahan ini menyangkut hukum dan norma-norma etika yang terjadi di saat ini. Nah, tentu ya untuk menyelesaikan kasus seperti ini kita harus meminta pendapat-pendapat orang-orang atau lembaga-lembaga yang terkait, baik lembaga yang terkait di sekolah maupun lembaga-lembaga luar sekolah. Demikian Bu Susi. Begitu ya Pak ya. Ya, Nah, bagaimana nih selama ini Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar ini Pak, dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Bagaimana caranya Bapak dalam pengambilan keputusan tersebut? ya baik Bu. Selaku kepala sekolah biasanya saya mengambil suatu keputusan, ya tentu akan lebih baik dan lebih bagusnya, ya karena dalam institusi pemerintah ini lebih baik dan lebih bagusnya kita bersama, ya saingan sejalan. Pak kata pepatah Minang, saciuk ayam sadantiang mbak basi, seiring sejalan. Ya, ada timbul suatu permasalahan. Alangkah lebih baiknya sebelum saya selaku kepala sekolah akan bermusyawarah untuk mengambil suatu keputusan dengan majelis guru, dengan komite sekolah. Nah, dari situlah saya ada ide-ide yang kreatif-kreatif, ya ide-ide yang bagus-bagus yang akan menjadi pedoman bagi saya untuk mengambil suatu keputusan. Begitu Bu Susi. Baik Bapak. Nah, kira-kira nih apa langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Biasanya saya menyusun langkah-langkah atau mengambil suatu keputusan, ya mengkaji dahulu permasalahan tersebut, apakah permasalahannya bisa diselesaikan dengan secepat mungkin, atau permasalahannya berat, menyinggung etika yang berhubungan antara sekolah dan luar sekolah. Tentu ada tahap-tahapannya. Biasanya kalau menyinggung permasalahan itu agak sensitif dan akan menimbulkan suatu permasalahan besar. Nah, dari pertama saya akan bermusyawarah dengan guru, mengadakan suatu rapat. Ya, kalau seandainya belum begitu ketemu yang ideal dalam permasalahan tersebut, saya juga meminta petunjuk kepada luar sekolah yang tentu berkaitan dengan sekolah. Nah, misalnya saya mengadakan pertemuan dengan pimpinan saya juga, pengawas sekolah, ya bagaimana permasalahan ini jalan keluarnya yang baik dan maksimal dalam mengambil suatu keputusan. Nah, dengan begitu saya akan lebih teguh dengan adanya pendapat-pendapat antara guru, sekolah, komite, dan maupun pimpinan saya sendiri. Begitu Bu Susiariani. Hal apa saja yang selama ini yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini, Pak? Ya, tentu banyak hal-hal yang efektif dengan adanya komunikasi antara satuan pendidikan, antara guru, antara komite sekolah, antar warga sekolah maupun pimpinan di atas saya. Dengan adanya terjalin komunikasi tersebut lebih mudah dan lebih efektif dalam memajukan suatu institusi pemerintah ini. Mbak pepatah tadi, saciuk ayam sadantia babasi, seiring sejalan antara warga satuan sekolah, tentu komunikasi ini menjadi suatu keakraban bagi kita karena sama-sama memajukan sekolah. Selama ini hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Bapak dalam pengambilan keputusan untuk kasus-kasus dilema etika ini, Pak? Yang menjadi dilema bagi kepala sekolah. Tapi sungguh pun demikian, ya, selaku kepala sekolah tentu harus mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut. Ya, untuk itu ada beberapa tantangan yang menjadi dasar karena sekolah ini terletak di luar kota. Ya, contohnya antara orang tua dan warga sekolah, ya tentu menjadi suatu tantangan karena rata-rata orang tua yang berada di pinggiran kota ini, ya pendidikannya masih tergolong rendah, ya karena saya selaku kepala sekolah tentu ada acara rapat, ada apa komite, ada rapat sekolah, rapat orang tua, ya tentu menanyakan dan bermusyawarah, ya baik itu apa kerjaan orang tua, apa pendidikan orang tua. Rata-rata pendidikan orang tua yang berada di SD 19 Parangtongga ini, ya berpendidikan dasar, bahkan ada yang tidak sekolah. Tentu antara komunikasi dengan guru, dengan siswa maupun dengan orang tua menjadi suatu tantangan bagi saya selaku kepala sekolah di SD 19 Parangtongga ini. Sekian Bu Susi.
Baik Bapak, ternyata status pendidikan orang tua Ya. itu sangat mempengaruhi terhadap pengambilan keputusan Iya, pada Bapak. betul, sangat-sangat mempengaruhi sekali Bu Susi. Ya, kira-kira nih apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam pengambilan penyelesaian keputusan dilema etika ini dan apakah langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Dalam hal ini tergantung permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Ya. Ya, contohnya suatu permasalahan yang dihadapi, permasalahan tersebut hanya menyangkut intern sekolah atau menyangkut permasalahan yang gampang diselesaikannya di tempat. Tentu secepat mungkin dan sebagus mungkin, alangkah lebih bagusnya kita selesaikan di saat itu juga, karena akan berdampak yang kurang bagus terhadap satuan pendidikan kita maupun terhadap yang tersangkut dalam permasalahan tersebut. Tetapi apabila permasalahan tersebut menyangkut hukum dan norma-norma etika yang akan berdampak besar terhadap lingkungan sekolah maupun luar sekolah, tentu ya sebagai kepala sekolah saya juga harus jeli mengambil suatu keputusan ini dengan cara bisa jadi dengan rencana waktu dan siapa saja yang bisa terlibat dalam mengambil suatu keputusan nantinya ya untuk mencapai suatu keputusan yang maksimal dan bagus maupun efisien nanti terhadap sekolah ini. Ya. Nah, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini yang mempermudah atau yang membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika seperti ini, Pak? Oh, banyak Bu Susi. Yang ikut ya diistilahkan yang membantu, yang Yang mempermudah Bapak? mempermudah ya, Iya. yang mempermudah mengambil suatu keputusan. Iya. Ya, saya selaku kepala sekolah ya tentu sangat beruntung sekali di SD ini karena rekan-rekan sejawat, rekan-rekan guru, maupun komite sekolah maupun orang tua murid ya sangat banyak andilnya terhadap sekolah ini. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, nah kira-kira pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan dilema etika ini, Pak? Banyak sekali pembelajaran yang menjadi pedoman kita yang terutama secara pribadi saya selaku kepala sekolah ya dengan adanya beberapa kasus, banyak kasus yang terjadi dengan kita memanage atau berbagi dengan melibatkan guru, orang tua maupun komite maupun pengawas sekolah. Ya. Ya, di situ kita dapat mengambil suatu hikmah bahwasanya dengan adanya kita saling komunikasi akan terjalin suatu silaturahmi yang baik. Ya, dengan adanya silaturahmi yang baik ini, Mbak Pepatah tadi, sacio Mbak ayam, sadan tiang Mbak basi, seiring yang sajalan untuk memajukan institusi pemerintah ini, yang khususnya di SD 19 Padang Tonggak ini, akan saling istilahnya saling memiliki. Sekolah ini kita yang punya, semua yang punya, warga sini yang punya. Maka apabila terjadi suatu permasalahan akan lebih bagus, lebih gampang pula kita menyelesaikan, lebih cepat pula kita menyelesaikan dengan melibatkan semua unsur-unsur yang ada di sekolah maupun lingkungan luar sekolah. Sekian Bu. Wah, luar biasa sekali pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan ini ya Pak. Cukup sekian untuk wawancara saya hari ini. Sebelumnya memang saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak yang sudah banyak memberikan waktu dan kesempatan saya untuk mewawancarai Bapak. Untuk itu Pak, terima kasih banyak Pak. Ya, sama-sama Bu Susi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.